semuanya. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang modal kerja dan cara menghitungnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nihayatul Hikmah dengan NIM 201032799. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian modal kerja dan jenis-jenis modal kerja. Selanjutnya teman saya Mihati dengan NIM 2010335 akan menjelaskan hal-hal yang dapat dilakukan perusahaan jika modal kerja lebih besar atau lebih kecil daripada hutang, dan juga kelemahan modal kerja. Selanjutnya teman saya Niputu Dia Puspita Wulandari dengan NIM 2010321 akan menjelaskan tentang kelebihan modal kerja dan cash conversion cycle. Selanjutnya teman saya Nadia Soekarma Putri dengan NIM 2010331 akan menjelaskan tentang inventory collection period. Dan yang terakhir teman saya Christine Mawale dengan NIM 19103328 akan menjelaskan tentang RCP atau receivable collection period dan payable deferral period. Modal kerja. Modal kerja adalah selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Modal kerja bisa digunakan untuk mengukur kekuatan finansial perusahaan atau guna memastikan kemampuan perusahaan tetap terus beroperasi dengan optimal dalam waktu 1 tahun. Contohnya, perusahaan A memiliki aset lancar 50 juta dan hutang lancar 10 juta. Perusahaan B memiliki aset lancar 100 juta dan hutang lancar 150 juta. Mana yang lebih menguntungkan? Menurut saya perusahaan A, karena memiliki aset lancar 50 juta dan hutang lancar 50 juta. Jika dihitung 50 juta dikurang 10, maka modalnya yaitu 40 juta. Kalau di perusahaan B, aset lancar 100 juta dan hutang lancar 150 juta. Hutang lebih besar daripada aset lancarnya. Jenis-jenis modal kerja. Modal kerja terbagi menjadi 2 macam, yaitu modal kerja kotor dan modal kerja bersih. Modal kerja kotor, modal kerja yang dapat diartikan sebagai besarnya nilai aktiva lancar yang dimiliki dan terbagi menjadi beberapa kelompok, seperti persediaan, surat-surat berharga, dan hutang. Sedangkan modal kerja bersih, hasil bersih yang didapat dari hasil perhitungan modal kerja dikurang hutang lancar. Seperti contoh sebelumnya, di perusahaan A memiliki aset lancar 50 juta dan hutang lancar 10 juta. Jadi modal bersihnya 40 juta. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya, hal-hal yang dapat dilakukan perusahaan jika modal kerja lebih besar daripada hutang lancar. Yang di sini yang pertama, perusahaan dapat membayar hutang lancarnya. Yang kedua, perusahaan masih bisa beroperasi. Yang ketiga, perusahaan mempunyai dana untuk investasi. Selanjutnya, hal-hal yang dapat dilakukan perusahaan jika modal kerja lebih kecil daripada hutang lancar. Yang pertama, mencari hutang jangka panjang, mencari investasi, menjual aktiva tetap. Kemudian, kelemahan dalam modal kerja. Jadi kelemahan dalam modal kerja yang pertama di sini, kelebihan atas modal kerja mengakibatkan kemampuan laba menurun sebagai akibat lambatnya perputaran dana perusahaan. Lalu yang kedua, menimbulkan kesan bahwa manajemen tidak mampu menggunakan modal kerja secara efisien. Kemudian yang ketiga, jika modal kerja tersebut dipinjam dari bank, maka perusahaan mengalami kerugian. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya, Niputu Dia Puspita Wulandari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kelebihan modal kerja. Yang pertama, melindungi kemungkinan terjadinya krisis keuangan guna membenahi modal kerja yang diperlukan. Yang kedua, merencanakan dan mengawasi rencana perusahaan menjadi rencana keuangan di dalam jangka pendek. Yang ketiga, menilai kecepatan perputaran modal kerja dalam arti yang menyeluruh. Keempat,
membayar atau memenuhi kewajiban jangka pendek sesuai dengan jatuh tempo. Kelima, memperoleh kredit sebagai sumber dana guna memperbesar pemenuhan kebutuhan kekayaan aktiva lancar. Terakhir, memberikan pedoman yang jelas sehingga tidak terdapat keraguan manajemen guna memperoleh efisien yang baik. Cash Conversion Cycle digunakan untuk mengukur perkiraan jumlah hari untuk mengubah aset lancar menjadi kas yang dapat langsung digunakan. Rumusnya, Cash Conversion Cycle sama dengan Inventory Collection per week plus Receivable Collection per week min Payable Deferral per week. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada ICP atau Inventory Collection Period. ICP yaitu perkiraan jumlah hari yang diperlukan untuk merubah persediaan yang dimiliki ke kas. Untuk menghitung seberapa liquidnya aset dalam bentuk persediaan dapat menggunakan rumus I per COGS per tahun sama dengan sisa persediaan per hari per nilai penjualan per hari, sama dengan jumlah hari yang diperlukan untuk menjual sisa persediaan. Untuk keterangannya, I itu adalah ICP, COGS itu adalah Cost of Goods Sold. Lalu ada contohnya. Misal, Ica memiliki persediaan 10.000 dan nilai penjualannya yaitu 1.825.000. Berapakah jumlah hari yang diperlukan Ica untuk menjual sisa persediaan? Jadi 1.825.000 per tahun itu sama dengan 5.000 per hari. Jadi kita masuk ke dalam rumus ICP-nya, yaitu sisa persediaan per hari per nilai penjualan per hari. Jadi 10.000 per 5.000 sama dengan 2. Jadi jumlah hari yang dimiliki Ica untuk sisa persediaannya adalah 2 hari. Lalu ada RCP atau Receivable Collection Period. RCP adalah perkiraan jumlah hari yang diperlukan untuk merubah piutang yang dimiliki ke dalam kas. Untuk mengukur seberapa liquidnya aset dalam bentuk piutang dapat menggunakan rumus R per CS per tahun sama dengan sisa piutang per hari per nilai penjualan kredit per hari, sama dengan jumlah hari yang diperlukan untuk mendapatkan sisa piutang. Jadi keterangannya untuk R itu adalah RCP dan untuk CS itu adalah credit sales. Contohnya, Ica mempunyai piutang sebesar 75.000 dan kredit salesnya ialah 1.095.000. Berapakah jumlah hari yang diperlukan Ica untuk mendapatkan sisa piutangnya? Jadi jawabannya yaitu 1.095.000 itu sama dengan 3.000 hari. Maka RCP-nya adalah sisa piutang per hari per nilai penjualan kredit per hari, sama dengan 75.000 per 3.000, sama dengan 25. Jadi, jumlah hari yang diperlukan Ica untuk mendapatkan sisa piutangnya adalah 25 hari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Receivable Collection Period atau RCP. Receivable Collection Period adalah perkiraan jumlah hari yang diperlukan untuk merubah piutang yang dimiliki ke dalam kas. Untuk mengukur seberapa liquidnya aset dalam bentuk piutang, dapat menggunakan rumus R per credit sales per tahun sama dengan sisa piutang per hari per nilai penjualan kredit per hari, menghasilkan jumlah hari yang diperlukan untuk mendapatkan sisa piutang. Nah, seperti pada contoh, Ica mempunyai piutang sebesar 75.000 dan kredit salesnya ialah 1.095.000. Berapakah jumlah hari yang diperlukan Ica untuk mendapatkan sisa piutangnya? Pembahasannya yaitu 1.095.000 sama dengan 3.000 per hari. 3.000 didapatkan dari 1.095.000 dibagi jumlah hari per tahun. Maka RCP-nya adalah sisa piutang per hari per nilai penjualan kredit per hari, atau 75.000 per 3.000 sama dengan 25. Jadi,
Jumlah hari yang diperlukan Ica untuk mendapatkan sisa piutangnya adalah 25. Selanjutnya yaitu Payable Deferred Period atau PDP, merupakan perkiraan jumlah hari yang diperlukan untuk membayar hutang yang dimiliki dengan kas. Untuk mengukur seberapa likuidnya hutang lancar yang dimiliki dapat menggunakan rumus P per cost of goods sold per tahun sama dengan sisa hutang per hari per nilai penjualan per hari, menghasilkan jumlah hari yang diperlukan untuk melunasi sisa hutang. Nah, seperti pada contoh, Ica memiliki hutang sebesar 320.000 dan nilai penjualannya 1.460.000. Berapakah jumlah hari yang diperlukan Ica untuk melunasi sisa hutangnya? Pembahasannya yaitu 1.460 sama dengan 4.000 per hari. 4.000 didapatkan dari 1.460.000 dibagi dengan jumlah hari per tahun. Maka masukkan rumus untuk PDP yaitu sisa hutang per hari per nilai penjualan per hari, yaitu 320.000 per 4.000 menghasilkan 80. Jadi jumlah hari yang diperlukan Ica untuk melunasi sisa hutangnya adalah 80 hari. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dan terima kasih.